Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nafas, masih bisa menghirup udara yang segar, masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan atau melangkahkan kaki kita ke masjid tercinta yaitu Masjid Ar-Royan Perumahan Bumi Mas untuk melaksanakan ibadah salat jamaah subuh dengan harapan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan yang terang kepada kita yaitu berupa nur Islam, dan dengan harapan bila nanti akan mendapatkan syafaat di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, izinkan saya akan berikan sedikit kultum di mana ini saya akan mengambil dari kitab Targhib wa Tarhib, yaitu bab targhibul fi thalabil ilmi, menggembarkan di dalam mencari ilmu, wa ta'alumihi wa ta'limihi, belajar dan mengajarkannya, wa ma ja'a fi fadlil ilmi, serta keutamaan ilmu, wa alimu wal muta'alimi, orang alim dan orang yang belajar. Jadi di sini saya akan mengambil bab, yaitu bab tentang menggemarkan. Menggemarkan yaitu berarti senang. Ya, senang atau senang di dalam mencari ilmu, belajar dan mengajarkannya, serta keutamaan ilmu, orang alim dan orang yang belajar. Di sini saya akan mengambil beberapa hadis saja, satu atau tiga hadis, untuk yang cukup ya tiga, yang cukup ya dua saja. Yang pertama dalam kitab Targhib wa Tarhib, yang pertama, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bi khairan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa Allah menghendaki baik kepadanya, yufaqihu fid din, dia akan memberikan kefahaman kepadanya di dalam agama. Rawahul Bukhari dan Muslim. Di sini pengertiannya adalah bahwa siapa saja yang dikehendaki Allah baik, maka dia akan baik. Maksudnya gimana? Barang siapa Allah menghendaki baik kepadanya, maka dia akan memberikan kefahaman kepadanya di dalam agama.
Jamaah rahimahullah, di sini maksudnya adalah apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan terlaksana kecuali dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi ada campur tangan dari Allah. Kita bisa berangkat dari rumah ke Masjid Ar-Royan untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Itu karena kita dikehendaki oleh Allah SWT. Itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Karena kita menjadi orang yang terpilih, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk berangkat berjamaah sholat subuh. Tidak semua orang dipilih. Kalau di semua rumah bumi masih dipilih oleh Allah SWT melaksanakan sholat subuh pada hari ini, saya yakin masjid rumah bumi mas tidak cukup. Makanya yang hadir di sini itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat itu. Tetapi karena kita dikehendaki dipilih oleh Allah SWT, jangan sampai kita nanti pulang dari masjid menjadi sombong. Aku gitu. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, berangkat subuhan ke masjid. Jangan. Tengah hati juga jangan. Walaupun diucapkan atau di dalam hati kita, jangan sampai bilang begitu. Kenapa? Kalau kita sampai melakukan itu, dosa kita habis. Kenapa? Termasuk sombong. Maka itu, wali ya, wali. Nah, pokoknya jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita riak. Ya maaf terbalik. Nah, kalau kita nanti sombong, riak, nanti dosa kita habis nanti. Yang paling astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ternyata jamaah sholat subuh fokus. Kalau fokus ini aku sedewemen, nanti tidak teklo ya dewemen aku. Jadi pahala kita nanti habis ya Pak Ibu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan dari rumah niat ibadah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala yang besar dari Allah, ternyata kita sombong, sudah pahala kita habis, tidak sia-sia. Yang hadis yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu sangat wajib bagi setiap orang muslim. Ya, di sini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, di sini sudah jelas bahwa orang muslim itu wajib hukumnya mencari ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu agama, ilmunya Allah. Seperti yang dijelaskan kemarin malam oleh Ustadz Jainal, kita dalam mencari ilmu harus seimbang, seperti burung. Burung itu sayapnya dua. Supaya bisa terbang dengan baik, maka harus seimbang. Harus seimbang. Kalau tidak seimbang, berat sebelah, maka terbangnya burung saya yakin akan cepat jatuh. Misalnya, yang diutamakan hanya khususnya ilmu dunia, ilmu agama ini belas sudah dipelajari. Nah, itu nanti juga menjadi masalah Bapak Ibu. Enak jadi wong awam juga no. Nggak harus apa-apa. Kono kan disapi ya, jangan dulu Bapak Ibu. Ya. Sebab apa?
Di sini sudah jelas bahwa kewajiban orang muslim itu adalah mencari ilmu. Ini khusus yang sehat, sehat jasmani, yang masih sehat, yang merasa dirinya masih sehat jasmani, sehat rohani, akalnya sehat, itu hukumnya wajib menuntut ilmu. Khususnya ilmu agama, ilmunya Allah itu wajib. Jadi orang awam itu ya tidak enak Bapak Ibu. Oke, kalau kita masih sehat, kita nanti di akhirat juga akan dihisab. Kamu saya beri kesehatan oleh Allah, nanti ditanya gini. Awamnya tak kayak ibaratnya gini, bahasa saya. Awamnya nunggunya tak kayak sehat, akalnya sehat, jasmani sehat. Udah kamu gunakan untuk ibadah. Padahal saya sudah berfirman bahwa hidup di dunia ini hanya digunakan untuk saya menciptakan manusia, jin, alam semesta hanya untuk digunakan untuk apa? Ibadah. Nah, kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita gunakan untuk ibadah, untuk mencari ilmu khususnya ilmu agama, nah nanti pertanggungjawabannya di akhirat sangatlah berat. Makanya mari kita gunakan majelis-majelis ilmu khususnya di Masjid Ar-Royan ini dengan sebaik-baiknya. Nah ini kata guru saya, cerita sedikit ya, tidak apa-apa ya, sedikit aja. Kalau kita menghadiri sebuah majelis ilmu Bapak Ibu, ya, misalnya di rumah Bumi Mas itu hari Selasa ya, Selasa malam Rebu. Kita hadir di majelis ilmu. Apabila sebuah masjid, sebuah musola, atau sebuah perkampungan atau rumah, di situ ada majelis ilmu dan orang-orang di situ menuntut ilmu, maka Allah menciptakan satu malaikat. Tujuannya apa malaikat itu? Tujuannya adalah memohon ampun kepada siapa? Pada jamaah yang ikut majelis ilmu itu. Ini diriwayatkan seperti itu. Satu malaikat. Dan satu malaikat itu tiap satu malaikat memiliki 1000 kepala. Nggak sampai bayang nih. Satu malaikat siji. Dan saya bentuknya kayak ini. Nah, kita biasa bayangkan. Ya, kita tidak nuntut akal kita. Nah, satu malaikat memiliki 1000 kepala. Tiap kepala memiliki 1000 mulut. Iya, bentuknya malaikat ini. Nah, kita tidak usah bayangkan. Nah, mulut malaikat itu, tiap kepala 1000 itu mulutnya mengucapkan apa? Mengucapkan atau memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengikuti tholabil ilmi. Mulai saat itu sampai nanti sampai di akhirat, sampai di hisab tadi. Makanya itu keutamaannya majelis ilmu itu ya semacam itu Bapak Ibu, salah satunya. Nah ini saya ceritakan untuk apa? Memberi motivasi. Memberi motivasi pada kita agar kita nanti sering atau menghadiri majelis ilmu. Dan semoga itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila apa yang saya sampaikan ini nanti ada salahnya, saya atas nama pribadi manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Bumi Mas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.